Halo pemirsa, selamat datang kembali di NoHub News. Kali ini, kita akan mengupas penemuan arkeologi yang menghebohkan, manusia purba dengan tangan super kuat, dan kemampuan memanjat yang luar biasa. Bagaimana spesies ini bertahan di alam liar? Apa rahasia di balik kekuatan mereka? Dan bagaimana penemuan ini mengubah pandangan kita tentang evolusi manusia? Jangan lupa subscribe NoHub News terlebih dulu, agar selalu mendapatkan notifikasi update terkini. Mari kita eksplor lebih jauh lagi. Bayangkan sebuah dunia ribuan tahun lalu, di mana hutan lebat dan tebing curam menjadi medan hidup sehari-hari. Di tengah lanskap purba ini, para arkeolog menemukan fosil manusia purba yang mengejutkan. Spesies dengan tangan besar, kuat, dan cengkeraman luar biasa, yang memungkinkan mereka memanjat pohon dan tebing dengan keahlian menakjubkan. Spesies ini, yang kemungkinan besar adalah Paranthropus robustus atau kerabat dekatnya, hidup sekitar 1 hingga 2 juta tahun lalu di wilayah yang kini menjadi Afrika Selatan. Penemuan ini berawal dari analisis fosil tangan dan lengan yang ditemukan di gua-gua kuno. Berbeda dari manusia modern, tangan mereka memiliki tulang jari yang tebal, otot lengan yang kuat, dan sendi yang dirancang untuk mencengkeram dengan kekuatan luar biasa. Para ilmuwan kagum karena fosil ini menunjukkan adaptasi ekstrem untuk memanjat, mirip dengan primata seperti simpanse, namun dengan ciri-ciri yang lebih menyerupai manusia. Apa yang membuat penemuan ini begitu penting? Ini adalah bukti bahwa manusia purba tidak hanya berjalan di darat, tetapi juga menghabiskan banyak waktu di pepohonan atau tebing. Kemampuan memanjat mereka kemungkinan besar digunakan untuk mencari makanan, seperti buah-buahan di puncak pohon, atau untuk melarikan diri dari predator. Penemuan ini juga memicu pertanyaan besar, bagaimana spesies ini berevolusi dan mengapa mereka punah? Mari kita zoom ke bagian tubuh yang menjadi bintang penemuan ini, tangan manusia purba. Berdasarkan analisis fosil, tangan mereka memiliki beberapa ciri unik. Pertama, tulang jari mereka jauh lebih tebal dan kuat dibandingkan manusia modern, menunjukkan bahwa mereka mampu menahan beban berat saat bergelantungan atau memanjat. Kedua, otot-otot lengan mereka, terutama otot fleksor yang mengontrol cengkeraman, sangat berkembang. Ini memungkinkan mereka mencengkeram cabang atau batu dengan kekuatan yang sulit dibayangkan. Ketiga, sendi-sendi di tangan dan pergelangan mereka memiliki fleksibilitas luar biasa, mirip dengan primata arboreal seperti orangutan. Namun, yang menarik, tangan mereka juga menunjukkan tanda-tanda kemampuan untuk melakukan gerakan presisi, seperti memegang alat sederhana. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya pemanjat ulung, tetapi juga mulai mengembangkan keterampilan yang menjadi cikal bakal teknologi manusia modern. Para ilmuwan juga membandingkan tangan manusia purba ini dengan spesies lain, seperti Australopithecus dan Homo habilis. Ternyata, Paranthropus memiliki adaptasi yang lebih ekstrim untuk memanjat dibandingkan kerabatnya. Ini menunjukkan bahwa lingkungan tempat mereka hidup, kemungkinan hutan lebat dengan tebing dan gua, memaksa mereka untuk mengembangkan tubuh yang sangat khusus. Tapi, mengapa tangan mereka begitu kuat? Apakah ini hanya untuk bertahan hidup, atau ada fungsi lain yang belum kita pahami? Untuk memahami manusia purba ini, kita perlu membayangkan dunia mereka. Sekitar 1-2 juta tahun lalu, Afrika adalah tempat yang penuh bahaya. Singa, hiena, dan predator lainnya mengintai di daratan. Sementara sumber makanan seperti buah-buahan seringkali hanya bisa ditemukan di puncak pohon atau di celah-celah tebing. Dalam IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan memanjat menjadi keunggulan besar. Manusia purba ini kemungkinan hidup dalam kelompok kecil, berpindah-pindah antara hutan dan savana. Mereka menggunakan tangan kuat mereka untuk memanjat pohon guna mengumpulkan buah, kacang, atau sarang burung. Di saat bahaya mengintai, mereka bisa dengan cepat memanjat tebing atau bersembunyi di gua. Beberapa ilmuwan bahkan berspekulasi bahwa mereka mungkin tidur di cabang-cabang pohon, seperti yang dilakukan beberapa primata modern, untuk menghindari predator malam. Selain memanjat, mereka juga mulai menggunakan alat-alat sederhana,
seperti batu untuk memecah kacang atau tongkat untuk menggali akar. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga mulai mengembangkan kecerdasan. Namun, dibandingkan dengan spesies seperti Homo erectus, yang sudah mahir membuat alat batu yang lebih canggih, Paranthropus tampak lebih bergantung pada kekuatan fisik mereka. Meskipun memiliki tangan super kuat dan kemampuan memanjat yang luar biasa, spesies ini akhirnya punah. Mengapa? Ada beberapa teori yang diajukan oleh para ilmuwan. Pertama, perubahan lingkungan menjadi faktor utama. Sekitar 1 juta tahun lalu, iklim di Afrika mulai berubah. Hutan lebat mulai menyusut, digantikan oleh savana terbuka. Spesies yang sangat bergantung pada pohon, seperti Paranthropus, kehilangan habitat utama mereka. Kedua, persaingan dengan spesies lain, seperti Homo habilis atau Homo erectus, mungkin juga berperan. Spesies Homo memiliki otak yang lebih besar dan kemampuan membuat alat yang lebih canggih, memberi mereka keunggulan dalam mencari makanan dan bertahan hidup. Paranthropus, dengan fokus pada kekuatan fisik, mungkin tidak bisa bersaing dalam lingkungan yang semakin menuntut kecerdasan dan fleksibilitas. Ketiga, pola makan mereka juga bisa menjadi penyebab. Berdasarkan analisis gigi fosil, Paranthropus memiliki rahang dan gigi besar yang dirancang untuk mengunyah makanan keras, seperti akar, kacang, atau biji-bijian. Namun ketika sumber makanan ini menjadi langka akibat perubahan iklim, mereka mungkin kesulitan beradaptasi. Sebaliknya, spesies Homo yang lebih omnivor, memakan daging, tumbuhan, dan buah, memiliki peluang bertahan yang lebih besar. Bagaimana kita bisa tahu begitu banyak tentang manusia purba ini? Jawabannya ada pada teknologi modern. Penemuan fosil Paranthropus tidak hanya mengandalkan penggalian tradisional, tetapi juga teknologi canggih seperti pemindaian CT dan analisis 3D. Dengan memindai tulang tangan dan lengan, para ilmuwan bisa merekonstruksi otot dan sendi mereka, bahkan memperkirakan kekuatan cengkeraman mereka. Selain itu, analisis isotop pada gigi fosil membantu kita memahami pola makan mereka, sementara penanggalan radiokarbon dan teknik lain memungkinkan kita memperkirakan kapan mereka hidup. Teknologi ini juga membantu kita membandingkan Paranthropus dengan spesies lain, seperti Australopithecus afarensis, pemilik fosil terkenal Lucy, atau Homo neanderthalensis. Namun, penggalian fosil bukan tanpa tantangan. Banyak situs arkeologi di Afrika berada di daerah terpencil atau rawan konflik, membuat proses penggalian berisiko. Selain itu, fosil seringkali ditemukan dalam kondisi rusak atau tidak lengkap, sehingga para ilmuwan harus bekerja seperti detektif untuk menyusun kembali cerita dari potongan-potongan kecil. Meski begitu, setiap fosil baru yang ditemukan membawa kita lebih dekat untuk memahami asal-usul manusia. Penemuan manusia purba bertangan kuat ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang apa yang bisa kita pelajari untuk masa kini dan masa depan. Pertama, mereka mengajarkan kita tentang adaptasi. Paranthropus menunjukkan bagaimana spesies bisa berevolusi untuk menghadapi lingkungan yang keras, dengan mengembangkan tubuh yang sangat khusus. Namun, kepunahan mereka juga menjadi peringatan bahwa adaptasi yang terlalu spesifik bisa menjadi kelemahan ketika lingkungan berubah. Kedua, penemuan ini mengingatkan kita akan keragaman jalur evolusi manusia. Tidak semua nenek moyang kita berjalan di jalur yang sama menuju Homo sapiens. Ada banyak spesies, seperti Paranthropus, yang mengambil jalan berbeda, dengan kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Ini membuat kita menghargai kompleksitas pohon keluarga manusia. Ketiga, kisah Paranthropus mendorong kita untuk terus menjelajahi masa lalu. Masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Apakah mereka benar-benar hanya pemanjat? Atau apakah mereka memiliki budaya sederhana? Apakah mereka berinteraksi dengan spesies Homo? Dan bagaimana kehidupan mereka sehari-hari di alam liar? Dengan teknologi yang terus berkembang, kita mungkin akan menemukan lebih banyak fosil yang menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Sebagai penutup, manusia purba bertangan kuat ini adalah bukti bahwa evolusi adalah perjalanan panjang penuh liku. Mereka mungkin telah punah, tetapi warisan mereka hidup dalam setiap fosil yang kita temukan dan setiap cerita yang kita pelajari. Jadi, mari kita terus mendukung penelitian arkeologi dan menjaga rasa ingin tahu kita
tentang asal-usul umat manusia. Itu tadi No-Hub News dengan pembahasan mendalam tentang manusia purba bertangan kuat dan kemampuan memanjatnya yang luar biasa. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung kami. Sampai jumpa pada update berikutnya.